Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Juli 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah pemahaman tentang dosa dan firman Tuhan. Berdasar dari bacaan Roma pasal 7 ayat 7 sampai 20. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama akan memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 20 yang demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu
bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, banyak orang yang menganggap bahwa dosa hanyalah perbuatan yang terlihat, seperti mencuri, berbohong, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Namun Paulus mengajarkan bahwa dosa jauh lebih dalam dari sebatas perbuatan yang terlihat. Dosa adalah kuasa yang bekerja di dalam hati manusia. Maka terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 28 mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itulah dosa yang karena ada kuasa yang bekerja di dalam hatinya. Namun di sisi lain, firman Tuhan sering dianggap sebagai pembatas yang tidak memberikan kebebasan. Adanya banyak larangan-larangan, padahal firman justru memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menyatakan kebenaran, menyingkapkan dosa, dan membawa manusia semakin dekat kepada Kristus, Sang Sumber Keselamatan. Maka dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam teks kita saat ini, ada beberapa hal yang akan kita refleksikan. Yang pertama, apa itu dosa? Ayatnya yang ke-7 menyampaikan demikian. Aku tidak akan tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Paulus mau menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Allah yang memanfaatkan hukum untuk memperlihatkan sifatnya yang jahat. Dosa berarti manusia melawan kehendak Allah, menipu manusia dengan menganggap bahwa yang salah sebagai sesuatu yang baik, dan dosa membawa hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun sebaliknya, tanpa firman Tuhan, manusia sering tidak menyadari bahwa hatinya telah dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan ini seperti cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia. Karena tanpa firman Tuhan, manusia bisa menjadi pribadi yang merasa dirinya baik, menganggap dosanya kecil, dan bahkan sampai-sampai tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mintalah kepada Tuhan supaya menyingkapkan kita dari dosa. Ingat bahwa dosa tidak hanya sekedar tindakan yang bisa dilihat, tetapi juga dengan sikap, motivasi, dan keinginan hati. Oleh karena itu, pulihkanlah relasi kita yang rusak dengan Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Lalu yang kedua, dosa ini memperdaya dan memperbudak manusia. Ayat 15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus mau menyampaikan bahwa dosa bukan hanya tindakan salah, tetapi kuasa yang memperdaya manusia. Manusia sering mengetahui apa yang benar, tetapi tetap gagal melakukannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengakui kelemahan kita dan jangan sampai mengandalkan kekuatan kita sendiri.
waspadai pencobaan, waspadai dosa sejak awal sebelum bertumbuh menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah menyepelekan dosa. Waspadai sejak awal dan mintalah Roh Kudus menolong kita untuk dapat menerima teguran firman Tuhan dengan rendah hati. Karena firman Tuhan membuka mata kita terhadap dosa yang tersembunyi dan membawa kita kepada Kristus, Sang Sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami sadar akan kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami manusia berdosa, tetapi tolonglah kami untuk kami tidak diberdaya oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kiranya firman Tuhan menolong kami untuk menyingkapkan dosa dalam kehidupan kami, untuk kami mengetahui mana yang baik dan yang benar, mana yang jahat, sehingga kami mampu melakukan hidup dalam kebenaran. Kami semakin dekat kepada Tuhan, bahkan kami memulihkan relasi kami semakin baik kepadamu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami dalam kehidupan kami, janganlah kami membiarkan diri kami, membiasakan diri kami hidup di dalam dosa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama akan menjalani segala aktivitas kami, melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami. Kiranya kekuatan, keselamatan, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.